Shalom, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Apa kabar? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Selamat bertemu kembali dalam acara Saat Teduh Malam, program Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Makassar, edisi Sabtu 5 September 2020. Saudara-saudara, marilah kita teduhkan hati kita, satu dalam ibadah memuliakannya malam ini. Sebelumnya, mari kita mendengarkan pujian bersama PPGT Jemaat Watampone, Mujizat Masih Ada. Ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Baiklah, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini, saya persiapkan dari Injil Matius pasal 8, ayat 1 sampai 17. Injil Matius pasal 8, ayat 1 sampai 17. Sebelum kita membacanya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Pujian dan hormat layak dipersembahkan bagimu, ya Allah di surga. Oleh kuasa-Mu, kami menjalani kehidupan kami hari demi hari. Hingga hari ini, Tuhan masih beserta kami. Bahkan menuntun kami di dalam setiap perkara hidup. Kami ada pada malam ini dalam kesatuan menyembah Tuhan melalui saat teduh malam. Kami akan membaca bahagian firman Tuhan
Berkatilah kami dengan hikmat-Mu dan pengertian, agar kami bisa memahami bahagian firman-Mu ini. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 17. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Firman Tuhan. Selanjutnya kita akan gumuli dalam tema kuasa Allah melampaui segala kuasa. Kuasa Allah melampaui segala kuasa. Orang tua, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kuasa atau kekuasaan merupakan dambaan seluruh manusia. Keinginan manusia memperoleh kekuasaan itu terkadang begitu besar, sehingga ada kalanya cara-cara yang tidak menunjukkan kasih juga sering dilakukan manusia untuk mendapatkan kuasa itu. Ada yang tidak takut mengorbankan harga diri, mengorbankan orang lain
juga sering dilakukan untuk tujuan tersebut. Namun untuk kali ini firman Allah membawa kita kepada satu kenyataan bahwa kuasa yang ada pada Tuhan Yesus tidak sama dengan kuasa yang ada di dunia ini. Kuasa yang ada pada Tuhan Yesus adalah kuasa untuk mengasihi sebagai bukti empati atas penderitaan kita manusia. Tuhan Yesus pernah berbicara tentang kuasa dunia dalam Matius pasal 20 ayat 26, di mana ia menyebut pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa yang memerintah dengan tangan besi, menggunakan kuasanya dengan keras. Saudara-saudara, kuasanya atas berbagai penyakit akan kita temukan dalam keseluruhan perikop yang telah kita baca saat ini. Disebutkan 3 bagian mujizat sebagai bukti kuasa Yesus atas penyakit, sekaligus menyorot sikap orang Yahudi atas pribadi yang sakit dan juga sakit yang dialami oleh orang-orang yang dipulihkan oleh Yesus. Nah, dari serangkaian peristiwa penyembuhan dalam perikop ini ada 3 poin penting untuk kita pahami. Yang pertama, mujizat menyatakan apa tentang Yesus. Saudara-saudara, kebanyakan orang termasuk orang Kristen terbagi dalam 2 kelompok dalam kesan mereka tentang mujizat. Ada yang mempercayai dan menggandrungi mujizat. Dan ada juga yang meragukan kemungkinan terjadinya mujizat. Tetapi ternyata 3 peristiwa mujizat Yesus yang diceritakan dalam perikop ini bukanlah upaya untuk memaparkan sikap orang terhadap mujizat, melainkan memaparkan siapakah Yesus itu. Mujizat adalah bukti kuasa, dan oleh kuasa itu pula ia memberikan solusi atas masalah. Masalah pertama yang Yesus selesaikan dalam perikop ini ialah penyakit kusta. Ayat 1 sampai 4. Dalam hukum Musa, menderita kusta berarti terkucil dari masyarakat, sebab hal tersebut diartikan kutukan Allah. Ucapan Yesus terhadap permohonan si kusta memperlihatkan sikapnya terhadap masalah terkutuk dan terkucil. Yesus mau orang itu bebas dari keadaan terkutuk dan terkucil. Itu sebabnya ia tidak saja menyembuhkan, tetapi mengirim orang itu menjumpai para imam. Lalu masalah kedua, penyembuhan budak perwira di Kapernaum yang sekaligus menekankan 2 hal dalam ayat 5 sampai 13. Orang-orang Romawi disebut kafir. Dan apalagi kini yang mau disembuhkan adalah seorang budak. Yesus menginginkan orang memiliki iman penuh kepada Dia sebab Dia memang yang berdaulat untuk memerintah atau menuntut orang beriman mutlak kepadanya. Sayang, orang Israel yang seharusnya memiliki iman malah dipermalukan oleh seorang kafir di ayat 10. Lalu masalah ketiga, penyembuhan ibu mertua Petrus. Perempuan di kalangan mereka dipandang sebagai warga kelas 2. Tapi hanya dengan sentuhan tangan Yesus, ibu mertua Petrus dipulihkan. Dan banyak lagi masalah lainnya yang diselesaikan oleh Yesus dalam perikop ini, karena dikatakan pada malam itu kepada Yesus dibawa orang-orang sakit dan orang-orang yang kerasukan setan, dan semuanya mau menekankan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh berdaulat atas kekuatan-kekuatan yang merusak hidup manusia. Jadi maksud dari semua perbuatan mujizat itu adalah memperagakan, menegaskan bahwa Yesus itu sungguh adalah Dia yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Mujizat adalah tanda yang membuat orang melihat kedudukan Yesus seharusnya dalam hidup di atas dunia ini, bahwa Ia adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Bagian kedua yang hendak kita pahami,
Kesembuhan yang terjadi adalah karena kehendak Allah, bukan karena demonstrasi iman kita. Saudara-saudara, argumentasi yang biasanya diajukan oleh orang tidak percaya adalah, jika Allah berkuasa untuk menyembuhkan penyakit yang mendera manusia, maka Allah bukanlah Allah yang baik karena ia tidak selalu melakukannya. Sebaliknya, jika ia tidak berkuasa menyembuhkan, maka ia bukanlah Allah. Ada sebagian orang Kristen yang menentang argumentasi ini dengan keyakinan bahwa mujizat penyembuhan dari Allah dapat dialami siapapun dan kapanpun, asalkan mereka mempunyai iman yang besar. Namun sesungguhnya keyakinan mereka bermuara bukan kepada Yesus, tetapi kepada diri sendiri. Kekuatan dan kuasa penyembuhan tidak lagi terletak pada pribadi dan kehendak Yesus, namun beralih kepada kekuatan dan keyakinan Kristen. 3 peristiwa mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus membantah kedua argumentasi di atas yang sesungguhnya memang salah. Ketiga orang yang disembuhkan oleh Yesus dapat dikatakan tidak mempunyai iman yang sama. Orang yang sakit kusta imannya dapat dikatakan besar karena ia yakin bahwa Yesus dapat mentahirkannya. Perwira Kapernaum menampaknya mempunyai iman yang lebih besar lagi, sebab ia yakin bahwa Yesus tidak perlu hadir secara fisik di rumahnya, maka hambanya akan sembuh. Tapi bagaimana dengan ibu mertua Petrus? Dia tidak punya demonstrasi iman, tapi Yesus menyembuhkannya walaupun tidak ada respon sebagai bukti dari imannya. Berdasarkan fakta ini terlihat jelas bahwa mujizat penyembuhan itu terjadi bukan karena besar kecilnya iman seseorang. Lalu karena apa? Hanya ada satu jawabannya, yaitu kehendak Yesus semata. Perhatikan 3 ungkapan yang digambarkan di dalam perikop kita. Ayat 3, aku mau, jadilah engkau tahir. Lalu di ayat 7, aku datang menyembuhkan. Aku akan datang menyembuhkan. Lalu di ayat 14, ketika Yesus melihat ibu mertua Petrus, maka dipegangnyalah tangan perempuan itu, lalu sembuh. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kuasa Allah adalah pemulih hidup seutuhnya. Saudara-saudara, Kristus berkuasa bukan saja menyembuhkan fisik atau badan ini, tetapi juga memulihkan harga diri dan harkat hidup seseorang. Orang kusta disembuhkan, disentuhnya, ditahirkan. Kita bisa bayangkan bagaimana penilaian orang atas perubahan yang terjadi pada si kusta yang dalam paham mereka adalah orang-orang terkutuk. Tetapi dia disembuhkan badannya, dan setelah itu Yesus menunjukkan pemulihan sosial kepadanya. Pergilah kepada imam menunjukkan diri. Lalu hamba dari seorang kafir, ibu mertua Petrus, sama-sama mengalami sentuhan kasih Tuhan. Karena Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan tidak menilai orang berdasarkan keadaan tubuhnya, kebangsaannya, atau kedudukannya. Yesus memberi nilai dan menjadikan orang bernilai. Itulah bukti-bukti kebesaran kuasa Allah. Kiranya kita teguh beriman dan percaya bahwa Allah akan selalu hadir dalam setiap persoalan kita. Matius menulis bahwa penyataan kuasanya atas berbagai penyakit adalah sebagai penggenapan nubuatan Nabi Yesaya, seperti yang tertulis dalam ayat 17. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi saudara-saudara, sekalipun masa-masa sulit karena pandemi masih terjadi, tetaplah percaya bahwa kuasa Allah kita melampaui segala kuasa. Jalani hidup dengan beriman dan berhikmat. Renungkan kalimat ini. Mujizat atas segala mujizat adalah ketika Anda diberinya iman untuk meninggikan Dia di atas segala masalah dan menjadikannya Tuhan dalam hidup Anda. Tuhan memberkati. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat,
kita akan mendengarkan satu pujian lagi dari PPGT. Disilakan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Baik, mari kita kembali satu dalam doa. Pada malam ini kita berdoa. Oleh kuasa Allah, kami boleh satu menyembah malam ini, memuji Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tanamkan firman itu menjadi kekuatan bagi kami untuk terus percaya bahwa Tuhan lah yang berkuasa. Kuasa yang ada padamu melampaui segala kuasa. Pengharapan ini akan meneguhkan kami berjalan di masa-masa sulit karena pandemi yang masih tengah berlangsung. Terima kasih Tuhan, ada saat-saat yang Tuhan atur, yang Tuhan tetapkan bagi kami untuk boleh memahami firman-Mu sebagai berkat rohani, sebagai kekuatan bagi kami untuk menata hidup kami. Allah Bapa di surga, kami mau berdoa secara khusus
bagi orang tua, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Baik dalam lingkup pelayanan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Wilayah 4, maupun di tempat-tempat lain yang mungkin tengah bergumul oleh karena berbagai beban dalam hidup, khususnya sakit penyakit. Engkau Allah yang empunya kuasa. Kristus Yesus kami percaya adalah tabib yang agung. Jamalah mereka, secara khusus yang tengah terpapar oleh COVID-19. Mampukan mereka untuk bertahan dalam pengharapan. Kuatkan mereka di dalam menjalani masa-masa isolasi diri. Dan juga dalam upaya pemulihan dalam penanganan para medis. Kiranya oleh berkat Allah, mereka semuanya boleh dipulihkan. Berkati juga segenap medis yang terus berjuang untuk mewujudkan pemulihan atas mereka yang tengah terpapar. Juga kami memohon kiranya gerak bersama pemerintah dan masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini akan terus berlangsung. Kami rindukan bahwa oleh perkenan Allah, oleh kuasa Allah, kami akan menjalani kehidupan kami dalam kondisi-kondisi kenormalan yang baru. Sekalipun ada hal yang berbeda sebelumnya, namun kami percaya bersama Tuhan semuanya kami akan lewati dan lalui dengan baik. Jaga kami pada malam ini, lindungi kami dalam tiap-tiap keluarga kami, kiranya kami boleh beristirahat dalam lindungan kasih Tuhan. Dan esok hari kami boleh bangun untuk melanjutkan segala tugas dan kegiatan yang Tuhan telah tetapkan untuk kami kerjakan. Inilah doa kami, pengharapan kami. Kami bawa hanya di dalam Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang satu-satunya. Amin. Baik, demikianlah acara saat teduh malam. Kiranya firman Tuhan yang diberitakan malam ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati, salam sehat dan tetap semangat.